Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasa kalau gempa bumi akhir-akhir ini jadi semakin sering terjadi? Bukan cuma di satu tempat, tapi rasanya di seluruh dunia. Berita tentang gempa susulan di sana-sini seolah tak ada habisnya. Di sisi lain, pernahkah kalian juga merasa kalau waktu berjalan makin cepat? Tahu-tahu sudah sore, tahu-tahu sudah akhir pekan lagi, dan tiba-tiba sudah ganti tahun. Rasanya baru kemarin kita merayakan tahun baru, sekarang sudah mau masuk pertengahan tahun lagi. Apakah ini cuma perasaan kita saja, atau memang ada sesuatu yang sedang terjadi dengan bumi dan waktu kita? Banyak orang yang merasakan hal yang sama. Kita sering mendengar obrolan, kok gempa makin sering ya? Atau waktu sekarang cepat banget nggak kerasa. Nah, mari kita coba bedah satu persatu, mulai dari soal gempa. Menurut para ahli geologi dan data dari lembaga seperti USGS, jumlah gempa bumi besar, yaitu yang berkekuatan 6 magnitudo ke atas, sebenarnya relatif stabil dari tahun ke tahun. Lalu, kenapa kita merasa gempa jadi lebih sering? Jawabannya ada pada teknologi dan arus informasi. Yang zaman dulu, kalau ada gempa di belahan dunia lain, kita mungkin baru tahu berhari-hari kemudian, atau bahkan tidak tahu sama sekali. Sekarang, dengan internet dan media sosial, berita gempa di negara manapun bisa sampai ke ponsel kita dalam hitungan detik. Ditambah lagi, alat pendeteksi gempa sekarang jauh lebih canggih dan sensitif. Gempa-gempa kecil yang dulu tidak tercatat, kini bisa terdeteksi semuanya. Jadi, bukan jumlah gempanya yang bertambah drastis, tapi kemampuan kita untuk mengetahui setiap kejadian gempa itulah yang meningkat pesat. Inilah yang menciptakan persepsi bahwa gempa jadi lebih sering. Sekarang, bagaimana dengan waktu yang terasa semakin cepat? Ini adalah fenomena psikologis yang sangat menarik dan banyak dialami orang dewasa. Ada beberapa teori yang coba menjelaskannya. Pertama, ini berkaitan dengan cara otak kita memandang waktu seiring bertambahnya usia. Saat kita masih anak-anak, 1 tahun terasa sangat lama karena itu adalah sebagian besar dari total hidup kita. Yang setiap pengalaman adalah hal baru yang direkam secara detail oleh otak. Liburan musim panas terasa seperti selamanya. Tapi saat kita dewasa, 1 tahun hanyalah sebagian kecil dari hidup kita yang sudah panjang. Rutinitas harian kita juga cenderung sama. Kerja, pulang, istirahat, ulangi lagi. Karena sedikitnya pengalaman baru yang signifikan, otak kita seolah memadatkan kenangan tersebut. Akibatnya, saat kita melihat ke belakang, waktu terasa berlalu begitu saja. Semakin tua kita, semakin cepat rasanya waktu berjalan. Teori lain menyebutkan bahwa kesibukan dan tuntutan hidup modern juga berperan besar. Kita terus-menerus dibombardir oleh informasi, notifikasi, dan daftar pekerjaan yang tak ada habisnya. Otak kita dipaksa untuk memproses begitu banyak hal dalam waktu singkat. Yang kondisi selalu aktif ini membuat kita kurang sadar akan berjalannya waktu. Kita terlalu fokus pada apa yang harus dilakukan selanjutnya, sehingga kita lupa untuk menikmati momen saat ini. Tiba-tiba saja, hari sudah berganti tanpa kita sadari sepenuhnya. Jadi, meskipun terasa sangat nyata, perasaan bahwa gempa semakin sering dan waktu berjalan lebih cepat, sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor teknologi informasi dan psikologi manusia. Bumi kita pada dasarnya masih berputar dengan kecepatan yang sama dan lempeng tektoniknya bergerak dengan ritme yang relatif konstan dalam skala waktu geologis. Persepsi kita lah yang berubah. Ini menjadi pengingat bagi kita semua. Di tengah derasnya arus informasi dan kesibukan yang seolah tak berujung, mungkin kita perlu sesekali berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam dan benar-benar hadir di momen saat ini. Menyadari bahwa setiap detik itu berharga. Karena meskipun waktu terasa cepat, kita masih punya kesempatan untuk mengisinya dengan hal-hal yang berarti. Terima kasih sudah menonton. Apa kalian juga merasakan hal yang sama? Coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.